Shalom rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas dari bagian terakhir buku The Ordinary Hero atau bagian yang kelima. Judulnya adalah Janji Kebangkitan, Pengharapan yang Penuh Tantangan. Nah, jadi bagaimana? Apakah rekan-rekan sekalian sudah membeli buku The Ordinary Hero? Kiranya ketika teman-teman memiliki buku ini dan membacanya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan juga dapat terberkati melalui buku ini. Sebelum masuk ke dalam sedikit pembahasan terakhir gitu ya dari buku ini, izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang biasanya mengisi pikiranmu? Mungkin teman-teman bisa mengingat hal-hal yang kita pikirkan sepanjang hari ini, atau mungkin sepanjang minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya. Hal-hal apa biasanya yang memenuhi pikiranmu? Apakah itu berkaitan dengan kondisi keuangan kita? Bagaimana caranya agar mendapatkan uang banyak, mengumpulkan tabungan, atau mungkin bagaimana caranya agar bisa membeli rumah atau mobil impian kita? Atau mungkin memikirkan mengenai hari ini mau makan apa, mau minum apa, mau pakai baju apa, atau mungkin mau mendengarkan lagu apa, dan sebagainya. Ya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya pikiran manusia pasti dipenuhi oleh banyak hal. Tetapi kita sebagai manusia sering lupa bahwa seharusnya yang kita pikirkan tidak hanya perkara-perkara duniawi, tetapi juga perkara-perkara surgawi. Matius 6 ayat 19-20 berkata, aku akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam salah satu bagian dari buku ini, kita diingatkan kembali untuk tidak hanya mencari harta di bumi. Fokus kita kiranya tidak hanya mencari harta di bumi. Tetapi sayangnya, begitu banyak orang, terutama orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang hanya hidup untuk hal-hal yang akan habis dimakan oleh waktu. Itulah tragedi. Itulah kesia-siaan. Kekayaan tidak memuaskan. Kekayaan akan berkarat, dan semua itu adalah benda yang dapat hancur. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita semua bahwa di Mesir ada sebuah tradisi di mana piramida itu adalah menjadi tempat untuk menyimpan harta. Dan mereka percaya bahwa harta yang dimasukkan ke dalam piramida nantinya akan dibawa ke alam baka. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Itu tidak terjadi. Mengapa? Kita tahu. Jawabannya adalah karena kita dapat melihat harta karun itu dipamerkan di British Museum. Demikian juga harta Musa, sampai hari ini kita bisa melihat di sana. Ada orang yang berkata, lantas kita tidak dapat membawa harta kita ke surga. Tetapi sebenarnya tidak juga. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita dapat membawa harta kita ke surga. Ya, kita bisa membawanya. Asalkan kita mengubah harta benda itu menjadi mata uang surga, dan mata uang itu adalah kasih dan kebaikan. 1 Timotius 6 ayat 17-19 berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga saat ini?
yaitu dengan menjadi murah hati dalam menggunakan harta duniawi kita. Seringkali kita lupa bahwa masa kini adalah sesaat, sementara masa depan adalah keabadian. Menutup pembahasan dari buku The Ordinary Hero, mari kita hidupi bersama. Mari kita memiliki kehidupan yang berdasarkan salib dan kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati.